Ling Han sudah lama disetujui sebagai alkemis tingkat tinggi Black Grade. Namun, itu adalah proses yang sangat panjang dari verifikasi sampai dia benar-benar diberikan bukti identitasnya. Namun, lebih dari 2 bulan seharusnya lebih dari cukup untuk menyelesaikan semuanya. Status alkemis tingkat tinggi kelas hitam setara dengan mendapatkan plakat emas yang menyelamatkan jiwa. Dia membawa Hunyu bersamanya ke Heaven's Medicine Pavilion. Tuan Muda Han. Tuan Muda Han ada di sini. Setelah Xiao Ying maju untuk menerima mereka di aula utama, berbagai alkemis lainnya juga datang untuk membayar salam mereka. Mereka semua memandang Ling Han dengan penuh semangat. Ling Han mengangguk sambil tersenyum dan bertanya pada Fu Yuanzheng, apakah verifikasi untuk status alkemis aku sudah lengkap? Sudah selesai untuk waktu yang lama. Namun, karena Tuan Muda Han telah berada di dunia iblis langit iblis selama ini, aku tidak memiliki kesempatan untuk menyajikannya kepada kamu. Tolong izinkan aku untuk membawanya kepada kamu. Fu Yuanzheng secara pribadi bergegas untuk mengambil koper brokat dan menyerahkannya kepada Ling Han. Dengan hormat, Ling Han menerimanya dari dia. Selain dari 3 plak perak, ada juga benda seperti kristal di dalamnya. Selama origin power disuntikkan ke dalam objek ini, objek itu akan diaktifkan dan membentuk layar, di mana nama Ling Han, tanggal verifikasi sebagai alkemis tingkat tinggi kelas hitam, serta kesaksiannya jelas-jelas ditulis. Tuan Muda Han, sejujurnya, pavilion obat surgawi kami adalah milik perkumpulan alkemis, dan perkumpulan alkemis adalah organisasi yang mencakup semua alkemis di negeri ini bertugas memverifikasi tingkat alkemis serta bekerja untuk kepentingan semua alkemis. Tuan Muda Han belum mencapai usia 20, tetapi sudah menjadi alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Ini telah menyebabkan kegemparan di cabang di 9 negara di Desolate Utara, dan berbagai Grandmaster Alchemas semuanya telah menyatakan harapan mereka bahwa Tuan Muda Han dapat berkunjung ke aula Istana Star Brilliance. Fu Yuanzheng menjelaskan sambil tersenyum, matanya dipenuhi rasa iri yang tidak bisa dia sembunyikan. Star Brilliance Palace Hall adalah cabang peringkat tertinggi yang dimiliki Society Alchemist di 9 negara di Desolate Utara, dan ada 7 alkemis kelas bumi yang siaga di dalamnya. Mereka semua adalah orang yang sangat penting di daerah ini, dan sekarang mereka benar-benar mengatakan mereka ingin melihat Ling Han. Kehormatan besar macam apa itu? Ling Han tidak menganggap ini serius sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sedikit tidak nyaman memberitahunya untuk mengunjungi mereka. Apa hak mereka untuk melakukan itu? Jika mereka ingin melihatku, biarkan mereka datang sendiri. Untuk saat ini, aku belum memiliki niat untuk meninggalkan negara hujan, kata Ling Han dengan tenang. Beberapa ingin menegurnya tepat pada saat itu, tetapi mereka mengingat kemampuan mengerikan Ling Han dan bagaimana dia adalah seorang alkemis kelas Black High yang benar-benar dapat meramu Pil Building Foundation yang dekat dengan Earth Grade, yang berarti bahwa dia sudah memiliki setengah kaki ke dalam jajaran alkemis kelas bumi. Dengan demikian, setiap alkemis kelas bumi biasa benar-benar tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah apapun kepada Ling Han. Ini Fu Yuanzheng menyeka keringat yang menutupi dahinya. Menurut pendapatnya, bisa mengunjungi Star Brilliance Palace Hall adalah mimpi bagi setiap alkemis. Tetapi, dalam kasus Ling Han, bukan saja dia benar-benar tidak tertarik, dia malah menginginkan Grandmaster Alchemas yang sangat mulia untuk mengunjunginya secara pribadi. Ling Han memberi lambaian tangannya dan berkata, "Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Ada masalah lain yang ingin aku minta bantuan kamu. Kamu hanya perlu mengucapkan kata, Tuan Muda Han." Fu Yuanzheng buru-buru berkata sambil membungkuk, terlihat seolah Ling Han menghormatinya hanya dengan meminta bantuannya. Ling Han mengangguk, dan bertanya, klan Liu berencana untuk menikahkan putri mereka 3 hari dari sekarang. Apakah kamu menyadari hal ini? Ya. Fu Yuanzheng memandang Ling Han dan sedikit ragu, tetapi masih melanjutkan, menurut informasi yang telah menyebar dari klan Liu,
Feng Yue sudah menjadi murid dari Sekte Bulan Musim Dingin, dan merupakan murid inti. Itu sebabnya Liu Clan menyetujui pernikahan ini. Omong kosong. Ling Han menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu Feng Yan yang ingin menikahi Liu Yutong, klan Liu mungkin tidak setuju juga. Karena meskipun Inter-Moon Sekte kuat, masih ada dua alkemis tingkat tinggi hitam berdiri di belakang Ling Han, jadi dia juga memiliki pendukung kuatnya. Di sisi lain, manfaat apa yang akan diperoleh klan dari putri mereka menikahi seorang murid dari Sekte Moon Inter? Setelah seorang putri menikah dari klan, itu setara dengan air yang telah dicurahkan. Aliansi karena perkawinan biasanya hanya memiliki makna simbolis. Sebagai contoh, berapa banyak putri dari keluarga kekaisaran yang telah dinikahkan selama ini? Sebagian besar dari mereka telah menikah dengan 8 klan besar. Tetapi 8 klan besar masih 8 klan besar, dan tidak ada dari mereka yang semakin dekat dengan keluarga kekaisaran. Di sisi lain, 8 klan besar masih bersatu untuk keamanan tambahan, menentang keluarga kekaisaran di permukaan dan secara diam-diam. Sekte Bulan Musim Dingin tidak terletak di 9 negara di utara yang terpencil. Jika mereka benar-benar tiba-tiba mengulurkan tangan mereka ke daerah ini, itu pertama-tama akan menimbulkan ketidaksenangan keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran secara alami tidak berani untuk benar-benar menentang Sekte Bulan Musim Dingin di depan umum, tetapi bagaimana mereka tidak bisa membuat hidup sulit bagi klan Liu. Dengan demikian, bahkan jika klan Liu menikahi Liu Yutong dengan Feng Yan, itu hanya akan menjadi persatuan simbolis, apalagi ketika mempelai pria adalah Feng Ming. Menurut kesimpulan Ling Han, Feng Yan pasti telah memberikan semacam manfaat kepada klan Liu, dan manfaat ini cukup besar untuk menyebabkan klan Liu setuju untuk mengorbankan elit berbakat yang adalah putri mereka. Tuan mudahan, Sekte Bulan Musim Dingin memiliki elit kuat dari tier bayi spiritual di jajaran mereka. Kecuali beberapa Grandmaster dari Star Brilliance Palace Hall. Muncul ini tidak akan mudah diselesaikan. Dia tahu bahwa masalah yang diinginkan Ling Han pasti terkait dengan pernikahan Liu Yutong. Ling Han tersenyum dan berkata, tidak harus merepotkan. Itu hanya satu Feng Yan. Pada saat itu, kamu hanya perlu membawa beberapa orang untuk menjaga penampilan untuk aku. Tidak perlu mengambil tindakan. Fu Yuansheng dengan cepat mengangguk. Hanya membantu menjaga penampilan tentu saja tidak ada masalah. Dia adalah salah satu dari 2 bos besar alkimia di Rain Country. Bahkan Liu Clan tidak akan berani mengatakan apapun terhadapnya. Selain itu, dia masih memiliki entitas kolosal yang merupakan Society Alchemist di belakangnya. Bahkan Inter-Moon Sekte tidak akan berani melakukan apapun padanya. Ling Han juga seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam, dan merupakan salah satu yang memiliki kaki kejajaran Earth Grade. Bahkan pangkat yang lebih tinggi dari Sekte Moon Musim Dingin harus memperlakukan orang seperti itu dengan sopan, apalagi ketika Feng Yan hanya murid dari salah satu pangkat mereka yang lebih rendah. Dengan pemikiran seperti itu, Fu Yuansheng menepis kekhawatirannya. Apakah Ling Han bisa merebut kembali Liu Yutong adalah masalah lain, tapi setidaknya dia sendiri tidak akan menghadapi bahaya. Namun, apakah Ling Han benar-benar dapat merebut Liu Yutong kembali? Klan Liu menikahkan salah satu putri mereka. Tidak peduli berapa banyak dari sampah yang dia nikahi, demi reputasi dan kebanggaan Liu Clan, mereka pasti tidak akan berpangku tangan dan hanya menonton Ling Han mengambil pengantin wanita. Mengesampingkan anggota mereka yang paling kuat di spiritual pedestal tier, hanya beberapa seniman bela diri spiritual Ocean Tier yang berdiri saja sudah cukup untuk merawat Ling Han. Apa yang benar-benar ingin dilakukan Ling Han? Fu Yuansheng sangat ingin tahu, tetapi Ling Han tidak mengatakan apa-apa lagi, dan setelah permisi, pergi dengan cepat. Dalam 2 hari berikutnya, Feng Yan mempertahankan profil yang sangat tinggi. Dia menantang Pangeran Kekaisaran ketiga, Ken Ye, dan Zhao Huan, 3 murid inti, satu demi satu,
dan muncul sebagai pemenang dengan sepenuhnya mendominasi lawan-lawannya. Karena ini bukan kompetisi tantangan yang akan diadakan pada akhir tahun, jadi bahkan jika dia menang, dia tidak bisa menjadi murid inti. Namun, semua orang tahu sekarang bahwa Feng Yan telah menjadi murid sejati dari Sekte Moon Musim Dingin, dan identitas ini berada di atas identitas core Disciple dari Hu Yang Academy oleh siapa yang tahu berapa kali. Feng Yan pasti akan meninggalkan negara hujan, jadi, dia jelas memamerkan kekuatannya, ingin benar-benar membuat namanya diketahui sebelum dia pergi, menginjak semua jenius Rain Country dalam perjalanannya. Menurut mereka yang telah menyaksikan pertempuran, Feng Yan sudah mencapai lapisan ke-9 dari tingkat Spring Gusing sekarang. Jika dia masih bisa mengambil satu langkah lebih jauh ke Spiritual Ocean Tier, maka dengan usianya saat ini, dia bisa dianggap telah membuat sejarah di negara hujan, sebagai seniman bela diri spiritual Ocean Tier termuda yang pernah ada. Dibandingkan dengan profil tinggi Feng Yan, Ling Han mempertahankan profil yang sangat rendah. Dia duduk sepanjang hari di halaman rumahnya, sangat sabar. Qi Yongye dan yang lainnya semua telah mengunjunginya, ingin menghiburnya. Jelas bahwa Feng Yan telah memasang perangkap untuk Ling Han dan sedang menunggunya untuk melangkah ke perangkap ini pada hari pernikahan. Pada saat itu, baik klan Liu dan Feng Yan akan memiliki cukup alasan untuk membunuh Ling Han di tempat. Yi, bagaimana kamu bisa menembus Gusing Spring Tier? Mereka belum mulai menghiburnya ketika mereka mengalami kejutan yang luar biasa ketika mereka menyadari apa tingkat kultivasi Ling Han saat ini. Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, aku baru saja menerobos ke Gusing Spring Tier. Apa perlunya kamu begitu terkejut? Apa perlunya mereka begitu terkejut? Kamu harus memahami bahwa dari kelompok orang ini, yang paling awal di antara mereka yang mencapai lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen telah berhasil melakukannya dalam 2 tahun yang lalu, namun mereka masih berada di lapisan ke-9 dari tingkat pengumpulan elemen bahkan sekarang. Dan bagaimana dengan dia? Beberapa bulan yang lalu, dia hanya berada di lapisan ke-4 dari elemen Gathering Tier, namun sekarang dia meninggalkan mereka jauh di belakang dan melangkah ke Gusing Spring Tier. Dan ini masih belum cukup mengejutkan mereka. Ini adalah kejutan yang fatal. Ling Han, kamu merangsang kemarahan universal dengan ini. Lihat saja berapa banyak orang sengsara di sini yang masih terjebak di puncak elemen Gathering Tier. Qi Yongye segera berteriak. Bahkan Bai Li Teng Yun mengangguk berulang kali setuju. Dia juga berada di lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier dan sekarang memiliki kualifikasi untuk mencoba menerobos ke Gusing Spring Tier. Namun, ada parit dalam yang terpisah yang memenuhi syarat untuk mencoba menerobos dan benar-benar menerobos, dan parit ini membutuhkan siapa yang tahu berapa banyak waktu untuk diisi. Jika seseorang cukup beruntung, dia mungkin bisa mengisi parit ini sebelum dia mencapai usia 25 tahun. Tapi Ling Han belum berusia 18 tahun. Di bidang seni bela diri, beberapa tahun ini tidak bisa diabaikan. Jika seseorang tidak dapat menembus Flower Blossoming Tier, setiap seniman bela diri masih fana dan bisa memiliki umur hanya 100 tahun. Itu benar. Semua orang cemburu, dan pada saat yang sama, bahagia untuk Ling Han. Kamu sudah berada di Gusing Spring Tier bahkan sebelum kamu mencapai 18. Dalam sejarah Rain Country, kamu mungkin bisa dihitung di antara 10 besar. Kan? Li Dongyue bertanya dengan sedih. Ling Han hanya tersenyum. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa Hunyu sudah berada di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen, yang tahu betapa terkejutnya mereka nantinya. Namun, Hunyu memiliki kemampuan tertentu yang bisa menyembunyikan aura wanita itu, dan jika bukan karena fakta bahwa ia masih memiliki sepotong akal ilahi yang tertinggal dari Heaven Tier, ia tidak akan bisa merasakan auranya juga. Bahkan Guang Yuan pun tidak menyadari bahwa gadis kecil itu telah mencapai lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier, dan hanya menganggapnya sebagai anak yang
Sedikit lebih aneh daripada kebanyakan karena dia selalu sangat energik, serta pelahap besar seperti itu. Selain itu, dia luar biasa kuat. Ling Han, apakah kamu akan menghadiri pernikahan besok? Yang lain akhirnya datang ke topik utama. Kenapa tidak? Ling Han membalas. Itu klan Liu, kata Qiyong Ye dengan cemberut. Jadi bagaimana jika itu adalah klan Liu? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Setelah dilawan secara berurutan oleh Ling Han selama 2 kali berturut-turut, yang lain tidak tahu apa lagi yang bisa mereka katakan. Jelas bahwa Ling Han tidak menganggap Liu klan sama sekali. Kakak Ling, aku akan pergi bersamamu besok. Li Hao memaksa keluar dengan gigi terkatup. Setelah ditolong oleh Ling Han berkali-kali, sekarang saatnya baginya untuk membayar sebagian utangnya. Aku juga, kata Jin Wuji dengan suara berat. Sementara itu, Su Wujiu hanya memukul gagang pedangnya dengan ringan, dan menatapnya dengan mata tajam yang dipenuhi dengan tekad. Qiyong Ye dan yang lainnya semuanya menghela nafas. Beberapa bulan yang lalu, Jin Wuji dan Ling Han masih menjadi musuh, tetapi sekarang dia bersedia mempertaruhkan segalanya demi Ling Han. Demikian pula, beberapa bulan yang lalu, Ling Han dan klan Feng adalah musuh, tetapi tidak hanya permusuhan mereka tidak terselesaikan, tetapi hubungan mereka telah terdegradasi menjadi sesuatu yang tidak akan berakhir tanpa satu pihak dihancurkan sepenuhnya. Hidup memang penuh dengan misteri. Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua harus pergi dan menonton kegembiraan besok. Namun, aku tidak akan membiarkan siapapun dari kalian bergerak. Ketika Qiyong Ye, Li Dongyue dan yang lainnya mendengar Ling Han mengundang mereka untuk pergi bersamanya, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menentang klan Liu, tetapi ketika mereka mendengar beberapa kata terakhir Ling Han, mereka tidak bisa membantu tetapi memerah. Bahkan jika Ling Han membutuhkan bantuan, itu pasti tidak akan jatuh pada mereka yang masih di tingkat pengumpulan elemen. Mereka memiliki pendapat yang terlalu tinggi tentang diri mereka sendiri. Mata Ling Han menyapu Su Wujiu dan 2 lainnya. Tatapannya yang ketat menyebabkan mereka bertiga mengangguk tanpa sadar, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Hehe, kalau begitu aku juga tidak perlu bergerak, kan? Kata Guang Yuan sambil tertawa. Ling Han tertawa, dan berkata, jika tidak ada yang bertarung denganku, maka tentu saja tidak perlu Big Brother Guang untuk bertindak, tetapi jika benar-benar ada elit yang kuat, maka Big Brother Guang, sebagai pengawal aku, secara alami harus menunjukkan kegunaan kamu. Dengan kemampuan dan reputasi kamu, kakak Guang, kamu setidaknya bisa bertarung dengan 10 lawan sendiri. Aku katakan, Bratling, apakah kamu mencoba membuat masalah bagi aku? Seketika, Guang Yuan tampak sedih. Ling Han hanya tersenyum. Jika Guang Yuan tidak mundur besok, maka dia tidak akan keberatan memberikan bantuan kepada Guang Yuan, dan di masa depan, bukan hanya tier pedestal spiritual, itu pasti bukan tidak mungkin bagi Guang Yuan untuk mencapai tier bunga mekar atau bahkan spiritual tingkat bayi. Namun, dia bukan orang Samaria yang baik, jadi bagaimana dia bisa memberikan bantuan sebesar itu tanpa harga sama sekali? Jika seseorang ingin membuatnya melatih mereka, maka seseorang perlu membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menjadi temannya dan mendapatkan kepercayaannya. Sampai sekarang, Li Hao dan Zhu Wujiu telah berlalu, sedangkan Jin Wuji harus diamati lebih lama. Qiyong Ye, Bai Li Tengyun dan yang lainnya, sementara itu, hanya bisa dianggap sebagai teman biasa. Qiyong Ye dan yang lainnya terus membujuknya untuk beberapa saat lagi, tetapi ketika mereka melihat Ling Han benar-benar tidak tergerak, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Pangeran Kekaisaran ketiga tiba dengan tenang tidak lama setelah itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa Feng Yan telah benar-benar menjadi murid dari Sekte Bulan Musim Dingin, dan bahkan telah dianggap sebagai murid oleh elit kuat dari tingkat bayi spiritual. Pangeran Kekaisaran ketiga berkata segera setelah dia melangkah melalui pintu.
Wajahnya dipenuhi dengan kecemburuan, juga pembangkangan. Pada awalnya, dia adalah jenius muda terkuat dari rentang usianya, dan pemimpin dari 3 murid inti dari Akademi Huyang, tetapi kemarin, dia ditantang oleh Feng Yan. Dan sepenuhnya dikalahkan. Ini pasti karena Feng Yan telah mendapatkan warisan rahasia dari Sekte Bulan Musim Dingin, dan juga alasan mengapa dia bisa melampaui dia dalam budidaya dan mengalahkannya dengan mudah. Apa yang memberinya hak? Feng Yan hanyalah murid sejati dari Akademi Huyang, sedangkan dia adalah Pangeran Kekaisaran Negara Hujan dan murid inti. Mengapa Intermoon Sekte memilih Feng Yan daripada dia? Ini menyebabkan Pangeran Kekaisaran ketiga merasa iri sekaligus benci. Ling Han tersenyum tipis. Tampilan Pangeran Kekaisaran ketiga yang kacau dan jengkel menyebabkan pendapatnya tentang mantan jatuh secara signifikan, dan dia bahkan tidak bisa repot-repot dengan keluhan terakhir yang marah dan hanya berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Ling Han, apa rencanamu besok? Tanya Pangeran Kekaisaran ketiga dengan serius. Ini adalah tujuan sebenarnya untuk datang. Ling Han menatap Pangeran Kekaisaran ketiga dan bertanya, apa rencana yang diinginkan Yang Mulia agar aku miliki besok? Pangeran Kekaisaran ketiga tidak bisa menahan senyum. Di matanya, Ling Han hanyalah batu loncatan baginya dalam perjalanan untuk naik tahta dan dia tidak pernah menganggap Ling Han sebagai teman. Jadi semuanya harus dilakukan untuk keuntungannya terlebih dahulu dan terutama. Dia berkata, Feng Yan saat ini sangat kuat, tetapi tidak lama kemudian, dia akan meninggalkan negara hujan, jadi aku berharap kamu dapat menanggungnya untuk saat ini. Apa Yang Mulia berarti bahwa aku harus tinggal di sini besok? Ling Han bertanya dengan tenang. Aku tahu bahwa gadis dari klan Liu adalah kecantikan yang luar biasa, tetapi bagaimana kita yang melakukan hal-hal besar dapat diganggu oleh pertimbangan pribadi? Jika kamu berhadapan dengan Feng Yan sekarang, kamu akan terbunuh olehnya dan ayah kekaisaran aku hanya akan menutup mata terhadap masalah ini. Jadi, bersabarlah untuk saat ini untuk menukar langit yang cerah dan tidak terbatas di masa depan, saran Pangeran Kekaisaran ketiga. Dari mulutnya, Ling Han dibuat sadar akan sikap keluarga kekaisaran, tidak peduli berapa banyak keributan yang ia dan Feng Yan buat dengan permusuhan pribadi mereka. Keluarga kekaisaran tidak akan ikut campur. Sama seperti bagaimana ketika dia diserang oleh Feng Yan di tengah jalan pada tengah malam, ketika tidak ada satupun pengawal kekaisaran yang muncul, dan ketika dia melumpuhkan lengan Feng Luo. Keluarga kekaisaran juga tidak mengambil tindakan apapun bahkan ketika Feng Luo meninggal dengan tangannya. Ketika dia kembali, dia tidak melihat keluarga kekaisaran juga mengejar masalah ini. Tak perlu dikatakan, karena Feng Yan telah memasuki Sekte Bulan Musim Dingin, keluarga kekaisaran secara alami tidak akan berani mengambil tindakan terhadapnya. Adapun Ling Han, dia memiliki 2 bos besar alkimia untuk mendukungnya sekarang pada awalnya, dan sekarang dia sendiri telah menjadi bos besar seperti mereka, sehingga keluarga kekaisaran juga tidak berani bergerak melawannya. Kecuali Ling Han melakukan sesuatu yang akan melemahkan otoritas keluarga kekaisaran. Jadi, hanya bertarunglah seperti yang kalian berdua sukai, karena itu adalah permusuhan pribadi. Namun, para pendukung di kedua sisi tidak bisa bertindak. Apakah itu Fu Yuansheng yang membunuh Feng Yan, atau elit Sekte Moon Musim Dingin yang membunuh Ling Han? Keluarga kekaisaran tidak akan bisa memberikan penjelasan yang baik kepada pihak lain. Jika para pendukung di kedua sisi bergerak, maka keluarga kekaisaran akan dipaksa untuk ikut campur. Ling Han tersenyum. Karena dia sekarang menyadari garis bawah keluarga kekaisaran, dia bisa mengambil keuntungan untuk membalikkan pertempuran demi kebaikannya. Aku akan menghadiri pernikahan besok, katanya. Kamu, Pangeran Kekaisaran ketiga tidak bisa tidak menjadi marah. Pangeran Kekaisaran ketiga pada awalnya berpikir bahwa nasihatnya yang tulus dan bermaksud baik akan berhasil membujuk Ling Han, tetapi tidak pernah berpikir bahwa yang terakhir akan sepenuhnya mengabaikan kata-katanya. Karena itu,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Jika itu orang lain, dia pasti akan menegurnya dengan keras, atau bahkan mungkin menamparnya dengan keras. Tetapi ketika dia ingat bahwa ada dua bos besar alkimia yang berdiri di belakang Ling Han, dia hanya bisa menekan api amarah yang membara di dalam hatinya dan berkata, "Ling Han, kemampuan apa yang kamu miliki untuk menentang Feng Yan? Mengesampingkan fakta bahwa kamu tidak cukup kuat untuk menentangnya, klan Liu hanya harus mengirim klan spiritual samudra, dan itu akan cukup untuk mencegah kamu bahkan melangkah masuk melalui pintu mereka." Ling Han tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia akan sangat mengkhawatirkan aku." Pangeran Kekaisaran ketiga tentu saja tahu bahwa ini adalah sarkasme, dan seketika, wajahnya menjadi gelap ketika dia berkata, "Ling Han, jangan kehilangan akal sehatmu. Karena wanita, jangan lupa, kami adalah pria yang memiliki cita-cita besar untuk dicita-citakan." Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa Pangeran Kekaisaran ketiga pasti tidak tahu bahwa dia sendiri sudah menjadi alkemis tingkat tinggi Black. Kalau tidak, mantan akan secara alami lebih percaya diri padanya, dan pasti tidak akan berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Sebenarnya, dia tidak punya niat untuk dengan sengaja menyembunyikan masalah ini. Dengan demikian, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui bahwa dia telah memperoleh status alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Setidaknya, Paviliun Harta Karun Roh mengetahui sejak awal, tetapi untuk satu-satunya Pangeran Kekaisaran ketiga, bagaimana? Dapatkah informasinya begitu ketinggalan zaman? Kemudian, pastilah seseorang yang telah melakukan sesuatu, yang menyebabkan Pangeran Kekaisaran ketiga masih tidak mengetahui masalah ini. Di kota Kekaisaran, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mencapai ini adalah Kaisar Hujan. Semua orang mengatakan bahwa Kaisar Hujan saat ini sangat terampil dan ahli strategi, dan mungkin penguasa yang memiliki visi terluas sejak berdirinya negara hujan. Lalu, bagaimana bisa Kaisar Hujan sama sekali tidak sadar ketika semua putranya bergerak secara rahasia dan membentuk aliansi mereka sendiri? Bahkan jika dia sadar, dia tidak ikut campur atau bergerak untuk menghentikan mereka. Jelas, Kaisar Hujan ingin melihat siapa di antara putra-putranya yang paling cerdas sebelum dia naik tahta. Ini juga bisa dianggap sebagai ujian keterampilan bagi Pangeran Kekaisaran. Sayangnya, Pangeran Kekaisaran Sulung dan Pangeran Kekaisaran ketiga sama sekali tidak menyadari hal ini dan berpikir bahwa tindakan mereka sangat rahasia, tidak tahu bahwa Kaisar Hujan mengetahui semua yang mereka lakukan. Ling Han menghela nafas. Kemungkinan besar, Pangeran Kekaisaran ketiga belum lulus tes. Jika dia bertekad untuk mengerahkan semua upayanya untuk mendukung Pangeran Kekaisaran ketiga, maka dengan kekuatan di tangannya, tidak peduli seberapa lemah Pangeran Kekaisaran ketiga, dia masih bisa entah bagaimana mendorongnya ke atas tahta, tetapi siapa yang meminta yang ketiga Pangeran Kekaisaran memotong jalan ini sendiri? Yang Mulia, Yutong adalah teman aku, dan aku jelas bukan orang yang menyerah pada teman-teman aku. Kata Ling Han. Pangeran Kekaisaran ketiga praktis akan meledak dengan marah. Dia menasihatinya dengan sabar dan sungguh-sungguh, tetapi mengapa Ling Han tidak mengindahkan katanya. Dia berkata dengan marah, "Jangan berpura-pura menjadi begitu mulia dan berbudi luhur. Jika kamu menginginkan wanita cantik, aku bisa memberi kamu 1.000, atau 10.000. Aku bahkan bisa memberikan Ziyan padamu." Dalam hatinya, bahkan Ziyan hanyalah alat yang bisa ia manipulasi. Selama dia bisa membantunya naik ke tahta, dia bisa membuangnya kapan saja. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Orang-orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Silakan pergi, Yang Mulia Kaisar." Wajah Pangeran Kekaisaran ketiga menjadi gelap, dan dia berkata, "Ling Han, apakah kamu lupa tentang mata kebenaran? Siapapun yang mengingini harta rahasia negara, tidak akan diberikan hukuman ringan. Apakah Yang Mulia mengancam aku?"
Ling Han bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu, kamu sendirian. Pangeran Kekaisaran ketiga berpunuk dan pergi dengan jubahnya yang subur. Sungguh panas. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Jika orang ini tahu bahwa dia sekarang sudah menjadi alkemis tingkat tinggi kelas Black, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki di wajahnya? Apakah dia akan begitu diliputi dengan penyesalan sehingga dia ingin menghancurkan kepalanya ke dinding? Tidak terlalu lama setelah itu, orang lain tiba. Pangeran Kekaisaran Sulung. Mirip dengan Pangeran Kekaisaran ketiga, dia juga berusaha membujuk Ling Han untuk tidak menghadiri pernikahan besok. Sikapnya jauh lebih kuat daripada Pangeran Kekaisaran ketiga, tetapi hasil akhirnya sama. Usahanya semua sia-sia, dan dia bahkan membanting tangannya ke meja dengan marah sebelum pergi dengan marah. Ling Han menghela nafas. Ini jelas-jelas urusan pribadinya, tetapi mengapa mereka semua berusaha membengkokkannya sesuai kehendak mereka, dan atas penolakannya? Sepertinya mereka yang dirugikan. Logika macam apa itu? Apakah Tuan Muda Ling ada di sini? Pada saat ini, ketukan sekali lagi terdengar dari pintu depan. Dia benar-benar memiliki banyak pengunjung hari ini. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah mengirim Hunyu untuk beristirahat di Menara Hitam sejak awal, kemungkinan besar gadis kecil itu akan terbangun oleh keributan beberapa kali sekarang, dan kemungkinan besar akan melompat marah, menggigit orang-orang yang mengganggu tidurnya. Ling Han pergi untuk membuka pintu dan melihat ada seorang pemuda jangkung yang berdiri di ambang pintu. Dia cukup tampan, dan meskipun pakaiannya cukup kasual, dia membawa aura bawaan tertentu membuatnya tampak kuat meskipun dia benar-benar tenang. Aku Qi Chang Yue. Tolong jangan marah dengan aku yang mengganggu kamu pada waktu yang sangat terlambat malam ini. Pemuda ini terlihat berusia sekitar 20 tahun. Dan berada di lapisan ke-9 dari level pengumpulan elemen. Di antara generasi muda kota Kekaisaran, dia tidak sedikit menonjol. Lain lagi dengan nama keluarga Qi. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, jadi itu kamu, yang mulia ketujuh. Benar, dia benar-benar sangat populer, bukan? Sekarang, ketiga pangeran kekaisaran yang memiliki hak untuk benar-benar bersaing memperebutkan tahta telah mengunjunginya. Namun, dia tidak tahu apakah pangeran kekaisaran ketujuh juga ada di sini untuk membujuknya agar tidak menghadiri pernikahan besok. Pangeran Kekaisaran ketujuh juga tersenyum, dan berkata, Tuan Muda Ling pasti akan menghadiri pernikahan besok, kan? Jadi apa maksud yang mulia katakan adalah yang terbaik adalah aku tidak pergi? Tidak. Pangeran Kekaisaran ketujuh menggelengkan kepalanya, sedikit amarah muncul di wajahnya. Dia berkata, ini adalah tanah negara hujan, namun Feng Yan menggunakan Sekte Moon musim dingin sebagai ancaman untuk secara paksa menikahi salah satu wanita kita. Jika aku adalah kaisar, aku pasti akan meninju dia begitu keras sehingga dia akan terbang ke luar negeri. Aku tidak berpikir bahwa Sekte Bulan musim dingin akan berani menentang negara hujan hanya karena satu murid kecil. Jika mereka benar-benar melakukannya, maka mereka akan benar-benar menjadi lelucon untuk seluruh wilayah utara. Sebagai seseorang yang telah menjalani dua kehidupan, Ling Han secara alami memiliki mata yang tajam. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun ada sedikit kepura-puraan dalam kata-kata Pangeran Kekaisaran ketujuh, itu benar-benar bagaimana perasaannya. Namun, sebagai Pangeran Kekaisaran, tindakan dan kata-katanya akan selalu sedikit dilebih-lebihkan. Jadi, Yang Mulia Kaisar ada di sini untuk mendukung aku, kalau begitu. Pangeran Kekaisaran ketujuh mengangguk dan berkata, lakukan saja apa yang kamu inginkan besok, Tuan Muda Ling. Aku bersedia menjadi pendukung kokoh kamu. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Mengapa Yang Mulia memiliki kepercayaan begitu besar pada aku? Liu Clan memiliki anggota kuat dari tier pedestal tier yang siaga. Dan dengan kemampuanku yang terbatas kemungkinan besar, aku bahkan tidak akan bisa masuk melalui pintu, kan?
Kata-kata ini adalah apa yang Pangeran Sulung dan Pangeran Kekaisaran ketiga gunakan untuk mencoba membujuknya, tetapi sekarang dia menggunakannya untuk menguji Pangeran Kekaisaran ketujuh. Dia tidak percaya bahwa seorang pria yang mampu bersaing untuk tahta adalah pria yang berkepala panas. Selain itu, mereka bahkan belum pernah bertemu sebelumnya, jadi mengapa Pangeran Kekaisaran ketujuh datang untuk menawarkan dukungannya? Pangeran Kekaisaran ketujuh tertawa terbahak-bahak, dan berkata, seseorang yang lugas tidak menggunakan sindiran. Sejujurnya, aku telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Tuan Muda Ling adalah seseorang yang telah mendapatkan 3 plakat perak. Di negara hujan, bahkan ayah kekaisaran aku tidak akan berani melakukan sesuatu yang terlalu keras kepada Tuan Muda Ling. Paling-paling, dia kemungkinan besar akan membuat kamu menangkap dan mengusir kamu dari perbatasan kami. Memang, orang ini tahu bahwa dia telah menjadi alkemis tingkat tinggi kelas Black, dan itulah sebabnya dia datang dengan sepenuh hati untuk mendukungnya. Ling Han mempertimbangkan sejenak, lalu bertanya, dukungan apa yang ingin kamu tawarkan padaku, Yang Mulia Kaisar? Pangeran Kekaisaran ketujuh tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Dia tahu bahwa Ling Han sudah menerimanya. Jika tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Dia berkata dengan cepat, meskipun aku tidak memiliki kekuatan terlalu banyak, aku bersedia memberikan dukungan aku kepada kamu dan menawarkan bantuan 2 elit spiritual Ocean Tier. Ling Han terkejut. Tier pedestal spiritual adalah tingkat kekuatan tertinggi di negara hujan. Bahkan Rain Emperor sendiri hanya bisa meminta bantuan mereka, dan tidak bisa memerintahkan mereka. Dengan demikian, Pangeran Kekaisaran ketujuh yang mampu memerintah kekuatan elit tier Ocean Spiritual adalah sesuatu yang sangat mengesankan. Orang harus memahami bahwa bahkan Ling Han baru saja berhasil menipu elit tier spiritual samudera untuk menjadi pengawalnya. Apalagi pengawal ini belum diuji. Kalau begitu aku akan dengan berterima kasih menerima bantuan Yang Mulia, terima kasih. Katanya, tersenyum. Pangeran Kekaisaran ketujuh sangat bijaksana. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan sebagai pendukung, dan tidak meminta Ling Han untuk melakukan sesuatu sebagai imbalan atas bantuannya. Dia hanya terus berbicara dengan Ling Han tentang besok, dan tentang bagaimana dia akan berkoordinasi dengan gerakan Ling Han. Ling Han juga tidak dilindungi undang-undang. Jika dia benar-benar akan menerima seseorang sebagai teman, maka dia pasti tidak akan dicadangkan untuk meminta bantuan teman-temannya. Yang sebaliknya juga benar. Jika temannya membutuhkan bantuannya, dia juga tidak akan menolak. Mereka berdua berbicara untuk waktu yang sangat lama. Pangeran Kekaisaran ketujuh akhirnya memohon kepergiannya, dan ketika Ling Han mengantarnya ke pintu, dia tersenyum dan berkata, aku akan datang menemukanmu untuk berbagi minuman di masa depan, Yang Mulia Kaisar. Aku juga. Pangeran Kekaisaran ketujuh tertawa keras, tahu bahwa Ling Han akhirnya menerimanya. Tidak ada pengecualian di antara ketiga pangeran kekaisaran. Mereka semua ingin melewati Ling Han alih-alih meminta bantuan Feng Yan untuk membantu mereka dalam perjalanan menuju tahta. Itu karena yang terakhir benar-benar pilihan yang tidak praktis. Kaisar Hujan pasti tidak akan membiarkan sekte bulan musim dingin ikut campur dalam urusan negara hujan, apalagi ketika itu merupakan masalah yang sangat penting seperti warisan tahta. Pangeran kekaisaran manapun yang benar-benar berani membuat aliansi dengan Feng Yan akan langsung jatuh dari kebaikan Kaisar Hujan. Dengan demikian, meskipun tidak Pangeran Sulung maupun Pangeran ketiga sangat optimis tentang Ling Han, mereka hanya datang untuk membujuknya agar tidak gegabah, dan sama sekali tidak berniat beralih ke sisi Feng Yan. Tidak peduli apa, Ling Han masih warga negara hujan, dan untuk Feng Yan. Hehe, malam berlalu, dan hari pernikahan Putri Liu Klan telah tiba. Siapapun dengan status sosial sekecil apapun di kota kekaisaran memalingkan pandangan mereka kepada klan Liu. Hari ini ketika klan Liu akan menikahkan salah satu
putri mereka pasti tidak akan menjadi hari yang cerah dan baik. Di sisi lain, badai besar sangat mungkin terjadi hari ini. Secara alami, jika Ling Han bersedia menjadi pengecut, maka tidak ada yang akan terjadi, tentu saja. Itu hanya akan menjadi hari di mana seorang wanita yang seperti dewa harus menikahi sepotong sampah. Niu, apakah kamu siap? Tanya Ling Han. Niu harus terlihat cantik, tunggu. Hu Niu memanggil dari dalam ruangan. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras. Ketika dia memasuki ruangan untuk melihatnya, Hu Niu sedang merias wajah di depan cermin tembaga. Dia telah melukis wajah. Kecilnya merah dan hijau, dan tampak seperti monster. Dia berjalan mendekat, mengambil handuk dan mulai menyeka wajah gadis kecil itu. Dia berkata, Niu tidak perlu berbaikan. Kamu terlihat sangat cantik saat kamu benar-benar bersih. Hu Niu sangat senang dan dengan patuh mengizinkannya untuk membersihkan riasan di wajahnya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini pasti telah mempelajari ini dari Liu Yutong dan Li Xichan. Memang, sudah menjadi sifat seorang wanita untuk ingin tampil cantik. Bahkan seorang gadis kecil telah belajar memamerkan wajahnya tanpa malu-malu. Ayo pergi. Ling Han memegang tangan kecil Hu Niu dan berjalan keluar. Ketika dia tiba di luar halaman, Guang Yuan, Su Wujiu, Jin Wuji, dan Li Hao mendekat. Aku katakan, bocah, apakah kamu benar-benar berencana untuk membuat keributan besar? Guang Yuan bertanya, tampak sangat tidak senang. Jika kamu takut, kamu bisa tinggal di belakang, kata Ling Han dengan tenang. Pei, bagaimana aku bisa menjadi orang yang kembali pada kata-katanya? Guang Yuan berpunuk dengan marah, mengarahkan jarinya ke Ling Han, dan berkata, namun, jika aku mati di Liu Residence hari ini, aku bahkan tidak akan menyayangkanmu jika aku menjadi hantu. Dari apa yang aku lihat, Big Brother Guang adalah pria yang sangat beruntung, dan jelas bukan orang yang akan memiliki umur pendek, kata Ling Han sambil tersenyum. Kamu bocah jelas bintang sialku. Guang Yuan masih terlihat sangat tidak senang. Ling Han tertawa keras. Guang Yuan masih memutuskan untuk mengambil risiko bersamanya, dan dia sangat senang karenanya. Dia memang tidak berpikir salah tentang yang pertama. Karena dia bersedia mengambil risiko besar dengannya, maka dia pasti tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Jika Guang Yuan benar-benar menghadapi bahaya yang fatal, ia akan menggunakan menara hitam untuk membawanya masuk. Ia tidak peduli bahkan jika ini akan mengungkap fakta bahwa ia memiliki semacam harta yang menentang logika padanya. Su Wujiu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengikuti di belakang Ling Han. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tujuannya adalah Liu Residence. Mereka berenam berjalan terus, dan dengan sangat cepat, mereka tiba di Liu Residence. Pintu depan merah tua terbuka lebar, dan karpet merah tua diletakkan di tanah. Ada sekelompok pelayan di ambang pintu yang menerima tamu. Karena sekarang sudah dekat dengan tengah hari, para tamu yang seharusnya berada di sini sudah lebih atau kurang sudah tiba, dan itu adalah pemandangan yang sangat meriah di ambang pintu. Ada tamu, dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk diundang, mereka semua berdiri di luar, menyaksikan kegembiraan. Ling Han dan yang lainnya berjalan mendekat. Su Wujiu dan 4 lainnya secara alami jatuh satu langkah di belakang Ling Han. Karakter utama hari ini adalah Ling Han. Tuan muda, tolong tunjukkan undangan kamu padaku. Segera, seorang pelayan mendekati mereka, dan tersenyum pada Ling Han. Ling Han tersenyum, dan bertanya, bagaimana jika aku tidak punya undangan? Jika kamu tidak memiliki undangan, maka kamu tidak bisa masuk. Pelayan itu masih mempertahankan senyumnya. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi klan Liu, jadi jika itu dapat dicegah, yang terbaik adalah tidak membuat masalah. Selain itu, dia tidak bisa melihat melalui aura yang keluar dari Ling Han sama sekali, yang jelas berarti bahwa yang terakhir lebih kuat darinya. Jika mereka sampai meledak,
dia pasti akan berada di pihak yang kalah. Akibatnya, dia secara alami berharap bahwa dia bisa membujuk Ling Han untuk pergi dengan damai. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Namaku Ling Han. Mungkinkah membuat pengecualian untuk aku?" Ling Han. Pelayan itu mendapat ketakutan dari itu. Dia secara alami telah mendengar nama Ling Han. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Liu Yutong menikah hari ini sangat terkait dengan Ling Han. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Han adalah musuh Feng Yan, bagaimana mungkin Liu Yutong akan menikah dengan karakter seperti Feng Ming? Jadi, Tuan Muda Ling, tolong. Pelayan itu memberi isyarat untuk membiarkan Ling Han lewat. Dia tidak berhenti. Ling Han awalnya berencana untuk masuk, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa masuk melalui pintu depan dengan mudah. Hehe, sepertinya klan Liu juga ragu. Ragu tentang pernikahan ini, dan tidak mau menjadi senjata Feng Yan. Dengan demikian, mereka hanya memutuskan untuk membuat mereka berdua saling berhadapan secara langsung. Dia melangkah melalui pintu utama. Beberapa di luar memiliki mata yang sangat tajam, dan ketika mereka melihat bahwa Ling Han masuk tanpa perlu menunjukkan undangannya, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru atas ketidakadilan itu. Namun, pelayan itu melotot ke arah mereka dan berkata, "Orang itu tadi adalah Ling Han." Tuan Muda Ling. Seketika, semua orang di sekitar dibungkam. Namun, keheningan itu hanya sesaat, dan mereka mulai saling berbisik. Ling Han memang datang, dan pasti akan ada pertunjukan besar hari ini. Hei, saudaraku, biarkan kami masuk dan menonton. Itu benar, kami tidak berusaha mendapatkan makanan gratis. Memiliki tempat untuk berdiri akan baik-baik saja. Paling buruk, kita bisa membayar biaya masuk. Mereka semua mulai berteriak. Pelayan itu memelototi mereka, dan berkata, "Menurutmu tempat seperti apa ini? Pasar, atau arena? Jika ada di antara kamu yang masih berani mengutarakan omong kosong, maka aku akan membuat kamu semua ditangkap." Klan Liu adalah salah satu dari 8 klan besar. Itu bukan masalah kecil bahkan jika itu hanya salah satu penjaga pintu mereka yang membuat ancaman. Ini segera menyebabkan mereka semua tutup mulut, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, mereka semua menajamkan telinga mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk dan melihat apapun, maka mereka harus puas hanya mendengarkan. Secara alami, berita menyebar dengan cepat. Selain itu, Ling Han adalah penyebab pernikahan hari ini di tempat pertama. Dia adalah salah satu karakter utama. Berita bahwa dia tiba dengan cepat menyebar ke seluruh Liu Residence. Mereka semua, termasuk mereka yang datang sebagai tamu, tampak seperti mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan akbar. Ling Han, Tuan Muda Han, Tuan Ling. Sejumlah besar mendekat, sedangkan Pangeran Sulung dan Pangeran Ketiga berdiri di antara kerumunan dengan ekspresi agak gelap. Mereka jelas sangat tidak senang dengan fakta bahwa Ling Han tidak mengindahkan nasihat mereka dan datang. Ling Han menggenggam kedua tangannya dan mengangkatnya ke arah semua orang, yang bisa dianggap telah menyambut mereka. Big Brother Ling, seorang pria muda mendekat, usianya sekitar 15 atau 16 tahun, dan memiliki ekspresi yang sedikit malu-malu di wajahnya, meskipun ada kejahatan tak berujung yang tersembunyi di kedalaman matanya. Yan Tianzhao. Ling Han mengangguk. Namun, dia dengan cepat terkejut, karena dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui pemuda ini. 251.255. Peng, ketika tinju Ling Han terbang melewatinya, tidak terlihat penggunaan teknik seni bela diri yang luar biasa, namun ia kebetulan menangkap celah kecil dalam serangan lawannya. Di depan semua mata mereka, tinju Ling Han dengan sangat mudah menghantam dada klan Liu itu, dan yang terakhir terbang kembali dari benturan. Pukulan ini sangat kuat, dan pria itu mengeluarkan ham yang teredam sebelum langsung pingsan karena pukulan itu. Gelombang seruan terkejut muncul di sekitar. Seseorang harus mengerti bahwa anggota klan Liu berada di lapisan ketujuh tingkat semi gusing,
sedangkan Ling Han hanya di lapisan pertama tingkat itu. Lawan di tahap akhir Gusing Spring Tier harus memiliki dominasi mutlak atas satu di tahap awal, jadi bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Ling Han. Ekspresi yang tertua dan pangeran kekaisaran ketiga berubah secara drastis juga. Ling Han sebenarnya sangat kuat, sehingga dia bisa mengalahkan bahkan lawan di lapisan ketujuh Gusing Spring Tier dalam satu serangan. Ini tidak jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Feng Yan. Belum lama ini, tingkat kultivasi Ling Han tidak cukup kuat untuk dipertimbangkan oleh mereka. Mereka telah memutuskan untuk menurunkan diri untuk berteman dengan Ling Han hanya karena mereka telah melihat nilai latar belakang Ling Han, tetapi kemampuan pribadi Ling Han bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan. Tapi sekarang ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sementara itu, Pangeran Kekaisaran Ketujuh tersenyum. Ling Han yang lebih kuat adalah, lebih bahagia dia, karena dia telah membantu Ling Han dalam waktu kebutuhannya, dan persahabatan ini benar-benar asli. Beberapa klan Liu Clan tampak senang, sementara ada beberapa yang tampak marah. Jelas, ini karena mereka ada dalam dua pikiran tentang situasi ini dan karenanya memunculkan sikap mereka yang sama sekali berbeda. Ling Han terus maju seolah-olah dia baru saja memukul karakter minor yang tidak layak disebutkan kedua. Ling Han, kamu pasti berani untuk datang ke klan Liu dan melakukan kejahatan. Pria paruh baya lainnya melompat keluar. Sudah sulit menemukan yang dapat menghentikan Ling Han di antara generasi muda. Pria ini berusia sekitar 40 tahun dan berada di lapisan ke-9 tingkat semi Gusing. Dia telah terjebak pada level kultivasi ini selama beberapa tahun. Tetapi juga karena ini dia telah memperkuat dan menyempurnakan kekuatannya pada level kultivasi ini. Ling Han tersenyum dengan tenang dan berkata, aku biasanya berani. Aku hanya di sini untuk melihat teman. Karena itu masalahnya, maka silakan bersikap sopan, kata klan Liu. Namanya Liu Zeng, dan dia sangat mungkin untuk menerobos ke Spiritual Ocean Tier. Akibatnya, dia cukup memenuhi syarat untuk bersentuhan dengan rahasia inti dari klan Liu. Dia tahu bahwa ada dua suara di klan Liu. Satu mendukung Ling Han, sementara yang lain mendukung Feng Yan. Dia secara alami mendukung Feng Yan, karena Feng Yan telah menjanjikan banyak manfaat yang menggerakkan klan Liu untuk setuju. Namun, karena masih banyak klan di klan Liu yang mendukung Ling Han, dia tidak ingin menjadi musuh dengan Ling Han. Ling Han berkata, jika Yu Tong mau menikah, aku pasti akan memberikan hadiah berharga untuk memberi selamat padanya atas pernikahannya. Namun, jika ada seseorang yang memaksanya untuk melewatinya, maka, sebagai teman, aku pasti tidak akan setuju dengan masalah ini. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu sibuk? Liu Zeng berpunuk, karena fakta bahwa kamu bertindak untuk membantu seorang teman, jika kamu mundur sekarang, aku akan mengampuni kamu untuk penghinaanmu. Biarkan Yu Tong bicara. Aku ingin secara pribadi mendengar apa yang dia katakan. Ling Han terus maju. Insolence. Liu Zeng marah sekarang. Dia bukan hanya klan Liu Clan, tetapi juga orang yang akan masuk ke lingkaran pusat Liu Clan. Siapa yang tidak mau mengindahkan kata-kata yang diucapkannya? Namun, meskipun dia telah mengucapkan kata-kata yang baik kepada Ling Han, yang terakhir masih bersikeras menjadi hama. Di sekeliling mereka, para penonton menyaksikan. Pada saat ini, tentu saja tidak ada yang kehabisan dan memainkan peran bodoh. Ling Han melangkah maju dan melewati Liu Zeng, sama sekali tidak memperhatikan yang terakhir. Beraninya kamu. Liu Zeng tidak bisa menerima penghinaan semacam ini. Dia tiba-tiba berbalik, dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Ling Han. Ling Han bahkan tidak menoleh. Dia hanya meraih pergelangan tangan Liu Zeng dengan satu tangan, dan dengan lemparan, Liu Zeng dibuang. Secara kebetulan ia mendarat di kaki Feng Yan. Begitu mengagumkan, bahkan Liu Zeng pun tidak sanggup melawannya. Berapa banyak battle stars yang dimiliki orang ini? Tapi dia jelas-jelas hanya di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier, jadi bagaimana dia bisa begitu mengagumkan?
Di antara kerumunan, Yan Tianzhao tersenyum, tetapi lampu hijau menyala di kedalaman matanya. Itu berubah menjadi bintang berujung 6 yang tampak aneh, menatap Ling Han dengan fiksasi ketika senyum di sudut bibirnya semakin melebar. Feng Yan melihat ke bawah untuk melihat Liu Zeng yang telah jatuh di depannya sebelum sekali lagi mengangkat kepalanya. Wajahnya sangat tenang, dan tidak ada perubahan ekspresi yang terlihat. Ling Han, kamu sudah keterlaluan. Seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 50-an berjalan keluar, mengenakan ekspresi tidak senang. Liu Qi, Spiritual Ocean Tier. Jangan salah hanya karena namanya memiliki Qi, satu pria ini tidak sedikit pun penyayang. Dia selalu memiliki reputasi sebagai orang yang kejam. Sekarang, Ling Han tak terkalahkan di antara semua yang ada di Gusing Spring Tier, jadi tidak peduli berapa banyak seniman bela diri Gusing Spring Tier yang menghadapnya, mereka hanya meminta untuk dipermalukan. Akibatnya, elit tier spiritual lautan ini dari klan Liu hanya bisa melangkah tanpa malu-malu. Bahkan jika itu agak memalukan untuk menggertak yang lemah ketika dia jauh lebih kuat, tapi itu setidaknya lebih baik daripada tidak bisa menahan Ling Han, dan membiarkannya membuat keributan dalam pengaturan publik seperti itu. Kakak Guang, aku akan menyerahkan sampah ini kepadamu, kata Ling Han sambil tersenyum. Guang Yuan berdiri, sangat tidak senang, dan berkata, ini adalah seniman bela diri spiritual Ocean Tier, bukan sepotong sampah. Pei, aku memang sangat sial bahwa aku benar-benar akan ditipu olehmu. Meskipun dia mengatakan kata-kata seperti itu, dia sudah melompat keluar dan muncul di depan Liu Qi. Guang Yuan. Liu Qi secara alami mengenali Guang Yuan ini. Seniman bela diri spiritual Ocean Tier adalah LT sejati di negara hujan. Sebagai contoh, di tempat yang begitu besar seperti Dayuan City, hanya ada satu orang di Spiritual Ocean Tier, yang merupakan bukti yang cukup dari kelangkaan elit tersebut. Terlebih lagi ketika Guang Yuan juga salah satu dari 10 di antara pembudidaya lepas. Bahkan klan besar seperti klan Liu tidak akan meremehkannya. Guang Yuan tertawa dan berkata, Kakak Liu, kamu juga tidak bergerak, dan aku juga tidak akan pindah. Baiklah. Wajah Liu Qi berubah drastis. Kata-kata ini sepertinya memberinya wajah, tetapi orang harus mengerti bahwa ini adalah klan Liu, dan hari ini adalah hari di mana klan Liu menikahkan salah satu putri mereka. Logika macam apa itu? Kamu semua datang untuk membuat masalah dan dia masih tidak diizinkan untuk bertindak. Saudara Guang Yuan, bisakah kamu memberi aku wajah dan tidak ikut campur? Elit lain dari Liu Clan melangkah keluar, tersenyum pada Guang Yuan. Liu Chuang. Wajah Guang Yuan tidak bisa membantu tetapi tegang. Pria ini adalah tipe pria yang bisa tersenyum lebar sambil memiliki niat jahat. Dia bisa memanggilmu saudara dan bercakap-cakap dengan kamu namun segera menjadi bermusuhan dan menyerang di saat berikutnya. Selain itu, dia berada di lapisan ke-6 dari tingkat lautan spiritual, yang merupakan lapisan lebih tinggi dari tingkat budidaya Guang Yuan sendiri. Hehe, aku akan datang dan ikut bersenang-senang juga. Seorang lelaki tua kurus berdiri. Kepalanya botak dan memiliki mata yang sangat kecil, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Bahkan bila rumput tumbuh, Lu Zongtian. Kali ini, giliran Liu Chuang menjadi tegang. Lu Zongtian juga seorang pembudidaya longgar, dan dia satu generasi lebih tua dari Guang Yuan. Julukan tidak sekalipun rumput tumbuh, menggambarkan kepalanya yang botak, dan juga muncul karena dia adalah orang yang kejam yang tidak membiarkan musuh-musuhnya hidup. Tidak ada berita tentang pria ini sejak 5 tahun yang lalu, dan kebanyakan orang berpikir bahwa dia sudah lama mati. Namun, klan Liu tahu bahwa Lu Zongtian telah ditangkap oleh keluarga kekaisaran. Pria ini muncul di sini sekarang, dan jelas-jelas berada di pihak Ling Han. Apakah ini akan menjadi gerakan keluarga kekaisaran untuk mengumumkan sikap mereka? Bahkan Pangeran Sulung dan Sulung ketiga terkejut. Mereka secara alami menyadari identitas Liu Zongtian. Ini adalah salah satu elit teratas dari keluarga kekaisaran.
Mereka juga memiliki dua orang seperti itu di bawah spanduk masing-masing, dan Lu Zongtian adalah orang pangeran kekaisaran ketujuh. Apakah adik ketujuh dan Ling Han bergabung? Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tidak ada cara bagi Ling Han untuk menang dalam pertempuran hari ini. Bagaimana saudara muda ketujuh bisa melakukan kesalahan seperti itu? Dia jelas tahu bahwa Ling Han pasti akan kalah, namun masih bersikeras mendukungnya. Orang harus mengerti, Feng Yan memiliki sekte bulan musim dingin di belakangnya, dan kelompok negara hujan apa yang mampu menentang raksasa-raksasa semacam itu. Sungguh aneh. Seven Younger Brother seharusnya tidak sebodoh itu. Ada anggota dari 7 klan besar lainnya yang datang untuk menghadiri pernikahan. Meskipun mereka yang berada di tingkat pedestal spiritual, karena status tinggi mereka, pasti tidak secara pribadi tiba, masih ada banyak seniman bela diri dari spiritual Ocean Tier, yang secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui identitas Lu Zongtian, hadir. Keluarga kekaisaran mengganggu. Menarik. Hehe, Brother Zongtian dan aku adalah mitra lama. Karena Brother Zongtian ingin ikut campur, bagaimana aku bisa duduk dan menonton saja? Seorang lelaki tua berdiri sambil tersenyum. Xie Chang, apakah itu benar-benar senior Xie? Senior Xie adalah seorang jenius seni pedang, dan telah dipanggil Tuan Besar Saber bertahun-tahun yang lalu. Dia berada di Akademi Hu yang pada saat yang sama dengan Rain Emperor, dan Yang Mulia Kaisar, Rain Emperor, telah memanggilnya pengguna saber terkuat yang telah muncul dalam 200 tahun ini. Dia adalah kepala penjaga istana, dan telah berjaga-jaga di istana kekaisaran selama ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada di sini. Semua penonton berseru kaget. Dalam hal status, Xie Chang jauh lebih tinggi daripada Lu Zongtian. Tidak hanya yang pertama memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan kecakapan pertempuran yang lebih tinggi, ia juga adalah kepala penjaga istana, dan dengan demikian bisa sebagian besar mewakili keluarga kekaisaran. Pangeran sulung dan kekaisaran ketiga tegang. Penampilan Lu Zongtian hanya bisa mewakili dukungan individu pangeran kekaisaran ketujuh atas Ling Han, tetapi itu berbeda dalam kasus Xie Chang. Kaisar Hujan sangat memikirkan Xie Chang, dan sebagai kepala penjaga istana, dia hanya loyal kepada Kaisar Hujan. Tapi sekarang Xie Chang berdiri di sisi Ling Han, bukankah itu berarti bahwa Rain Emperor sendiri mendukung Ling Han? Ketika mereka mengingat fakta bahwa mereka memilih untuk berdiri dan tidak melakukan apa-apa, sedangkan Pangeran Kekaisaran Ketujuh memilih untuk mendukung Ling Han dan sekarang sepertinya Kaisar Hujan juga telah membuat pilihannya, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mereka untuk pucat? Ekspresi Liu Chuang dan Liu Qi berubah drastis. Xie Chang dapat dianggap sebagai perwakilan dari Kaisar Hujan. Bahkan, sebagian besar waktu, Xie Chang yang ditugaskan pergi ke berbagai klan besar untuk memberitahu mereka tentang keputusan Kaisar Hujan, dan sejauh mana dia terekspos bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Hujan. Penampilannya jelas tidak hanya mewakili dirinya sendiri. Meskipun Ling Han tidak mengenali Xie Chang, setelah mendengar diskusi dari orang-orang di sekitarnya, dia dibuat sadar akan identitas yang terakhir dan tidak dapat membantu tetapi mengangguk secara internal. Ini adalah langkah Kaisar Hujan untuk mengekspresikan ketidaksenangannya terhadap Intermoon Sect. Itu juga peringatan. Tentu saja, negara hujan tidak memenuhi syarat untuk menentang sekte bulan musim dingin. Namun, Feng Yan hanya seorang murid belaka dan perilakunya terlalu sombong, dan dengan demikian menarik ketidaksenangan Kaisar Hujan. Penampilan Xie Chang juga merupakan ketukan di kepala klan Liu Clan, mengingatkan mereka untuk tidak melupakan diri mereka sendiri. Permusuhan antara Feng Yan dan Ling Han hanya terbatas pada mereka berdua, dan yang terbaik adalah yang lain tidak pergi dan bergabung dalam kegembiraan. Tidak mungkin bahwa klan Liu bisa gagal menguraikan pesan tersembunyi Kaisar Hujan. Akibatnya, Liu Qi dan Liu Chuang saling bertukar pandang dan melangkah mundur masing-masing. Sementara itu, para anggota klan yang berniat untuk masuk mengambil kembali kursi mereka juga. Xie Chang, Lu Zongtian, dan Guang Yuan saling tersenyum,
dan mereka juga kembali ke posisi semula. Ini memang perputaran peristiwa yang hebat. Sebelumnya, Feng Yan dan Ling Han telah menciptakan keributan yang sangat besar, namun belum ada tanda-tanda perpindahan dari keluarga kekaisaran sama sekali. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa itu akan sama saat ini, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Reign Emperor akan bergerak begitu tiba-tiba. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu sama sekali. Alasan keluarga kekaisaran tidak bergerak sebelum ini adalah karena itu hanya permusuhan pribadi antara Ling Han dan Feng Yan, tetapi sekarang karena klan Liu juga terlibat dalam masalah ini, maknanya sangat berbeda. Bagaimana bisa Kaisar Hujan memungkinkan orang luar untuk ikut campur dalam masalah-masalah internal bangsa dan mengguncang fondasi negara? Seorang pria dengan wawasan tajam telah melihat melalui situasi saat ini. Yang lain mengangguk setuju. Klan Liu adalah salah satu dari 8 klan besar dan salah satu pilar dukungan bagi kekaisaran. Namun sekarang, mereka sebenarnya berpihak pada publik dengan Feng Yan dan Intermoon Sect. Apakah kamu masih peduli dengan keluarga kekaisaran? Atau apakah kamu merencanakan pemberontakan? Ini tidak berarti bahwa Kaisar Hujan memihak Ling Han. Sebaliknya, itu karena Feng Yan, atau lebih baik dikatakan, klan Liu telah melampaui batas mereka dan melewati garis bawah Kaisar Hujan. Ada 2 suara di klan Liu di tempat pertama, dan sekarang bahwa Kaisar Hujan juga telah menyatakan pendapatnya tentang masalah ini. Tentu saja tidak ada yang berani ikut campur. Itu akan tergantung pada Feng Yan sendiri apakah dia bisa menghentikan Ling Han atau tidak. Pada akhirnya, ini adalah permusuhan pribadi antara Ling Han dan Feng Yan. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, Ling Han telah tiba tepat di depan pasangan suami istri. Ling Han, jika kamu di sini untuk minum di pernikahan aku akan menyambut kamu. Namun, jika itu hal lain, aku tidak punya niat untuk mendengarkan. Feng Ming berbicara. Dia tampak seperti hooligan yang jelas, tetapi kata-kata yang dia katakan adalah standar yang sangat tinggi, menyebabkan para penonton terkejut. Jelas, kata-kata ini diajarkan oleh Feng Yan tapi kata-katanya berikut ini membuat para penonton mengerutkan kening. Ling Han, aku mendengar bahwa kamu memiliki hubungan dekat dengan Yu Tong. Kamu tidak akan berencana untuk mengkhianati aku, bukan? Cukup banyak orang tersedak. Bagaimana dia bisa mengajukan pertanyaan seperti itu secara langsung? Bukankah dia pikir itu memalukan untuk menanyakan hal seperti itu? Bodoh, orang ini memang idiot. Dia adalah instrumen yang digunakan Feng Yan untuk secara sengaja mempermalukan Ling Han. Siapapun mungkin akan menjadi hijau karena marah setelah mendengar istrinya dihina sedemikian rupa, bukan? Bahkan ekspresi klan Liu klan berubah buruk pada ini. Liu Yutong adalah putri jenius elit klan Liu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terhina setelah mendengar dia dihina dengan begitu mengerikan? Mari kita cepat berlutut dan menikah. Wanita yang sangat cantik. Aku tidak ingin menunggu lebih lama untuk menyelesaikan pernikahan kami. Kata Feng Ming C4 Bull. Dia hanya melihat Liu Yutong sekali, dan terpikat di bawah mantranya sejak itu. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berani bermimpi bahwa suatu hari dia akan menikahi kecantikan yang begitu luar biasa. Para tamu semua menggelengkan kepala berulang kali. Mereka tidak tahu manfaat apa yang telah diperoleh klan Liu dari pernikahan ini, tetapi setelah kata-kata dari Feng Ming ini, reputasi dan kebanggaan klan Liu mungkin hancur total. Memang, semua klan Liu klan tampak pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Feng Ming akan benar-benar vulgar. Hanya Feng Yan yang masih tersenyum. Dia tidak mencari orang lain kecuali Feng Ming. Bukankah itu justru karena kekasaran dan ketidaksusilaan Feng Ming? Semakin rendah perilaku Feng Ming, semakin besar penghinaannya bagi Ling Han. Lihat, kamu hanya di level ini, untuk memperebutkan seorang wanita dengan karakter rendah dan rendah. Untuk apa kita berdiri? Mari berlutut. Berlutut. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku telah menahan diri untuk waktu yang sangat lama? Desak Feng Ming. Ling Han bergerak, dan tinju menghantam kepala Feng Ming.
Keretakan tulang terdengar, dan seluruh kepala Feng Ming benar-benar menabrak dadanya. Tubuhnya terhuyung beberapa kali, dan jatuh ke tanah dengan keras. Baru sekarang darah mengalir keluar. Baik, pernikahan telah berubah menjadi pemakaman. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, cukup banyak orang yang ingin bertepuk tangan dan bersorak. Itu karena Feng Ming benar-benar terlalu rendah, dan telah menyeret status mereka ke levelnya. Sekarang dia terbunuh dengan satu serangan dari Ling Han, mereka tiba-tiba merasakan perasaan bahagia yang akan dirasakan seseorang setelah akhirnya membunuh lalat yang menjengkelkan. Hanya ekspresi klan Liu Clan yang jelek. Tidak peduli apa, Feng Ming adalah menantu Liu Clan, dan sekarang dia benar-benar dibunuh oleh orang luar seperti Ling Han. Bukankah itu hampir menamparkan wajah mereka? Ling Han, kamu menjadi lebih berani dan lebih berani. Feng Yan akhirnya berdiri, tangannya ditempatkan di belakang, dan berjalan menuju Ling Han. Feng Ming sudah mati, dan dia secara alami tidak peduli sedikit pun tentang hal itu. Dia tidak pernah peduli dengan sepupunya, dan klan Feng tidak membutuhkan sampah seperti itu. Dia hanya menggunakan Feng Ming untuk mempermalukan Ling Han, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan sangat menentukan dan langsung membunuh Feng Ming dengan pukulan. Jadi apa? Balas Ling Han. Sudah tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara dia dan Feng Yan. Hehe. Feng Yan tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia berkata kepada klan Liu Clan, mengapa kamu semua berhenti? Tidakkah kamu mendengar pengantin pria mengatakannya sekarang, cepat berlutut dan selesaikan upacara pernikahan. Bukankah Feng Ming sudah mati, bagaimana dia akan melanjutkan pernikahan itu? Feng Yan tidak bisa berpikir untuk meminta Liu Yutong menikahi pria yang sudah mati, kan? Jahat, itu terlalu jahat. Tidak heran Feng Yan begitu tenang. Tujuannya hanya untuk mempermalukan Ling Han, dan itu tidak jauh lebih baik menikah dengan orang mati daripada menikah dengan sepotong sampah. Feng Ming sudah mati, jadi masalah pernikahan ini harus dibatalkan. Salah satu klan peringkat tinggi dari Liu Clan menyatakan. Dia adalah salah satu penentang dan sebelumnya telah bertahan lama. Baru sekarang akhirnya dia memilih untuk berbicara. Jika Liu Clan benar-benar menikah dengan Liu Yutong dengan orang yang sudah mati, lalu bagaimana mereka dapat terus ada di kota kekaisaran? Feng Yan tersenyum dengan tenang dan berkata, jadi bagaimana jika dia mati? Ketika aku kembali, aku akan menemukan seorang pria dari klan Feng, dan jika Nona Liu berpikir satu saja tidak cukup, aku tidak keberatan menemukan beberapa lagi. Setelah kata-kata ini diucapkan, klan dari Liu Clan semua tampak sangat marah. Apa yang kamu pikir wanita dari klan Liu? P3L4 Cur. Dan kamu bilang kamu ingin menemukan pria, dan jika tidak cukup, kamu ingin menemukan lebih banyak lagi. Feng Yan benar-benar tidak peduli. Jadi bagaimana jika dia senang dengan kemarahan orang banyak? Bahkan jika sekawanan domba memutuskan untuk bersatu, bagaimana mereka bisa melawan singa yang ganas? Dia memiliki kekuatan absolut di tangannya, cukup sehingga dia tidak perlu menundukkan kepalanya bahkan di depan Kaisar Hujan, apalagi ketika itu hanya Liu Clan belaka. Pernikahan dibatalkan, hilang. Kepala klan dari Liu Clan menyatakan. Aura elit pedestal tier-tier diluncurkan seperti gelombang lautan badai, menyebabkan semua orang di sekitarnya menjadi pucat. Kemarahan elit sudah cukup untuk membalikkan langit dan bumi. Namun Feng Yan tidak memperhatikan. Dia hanya melambaikan tangan kanannya, dan di tangannya muncul gulungan kertas sutra. Tidak ada yang melihat dari mana dia mengeluarkannya. Dia terus berkata, ini adalah dekrit yang diberikan tuanku kepadaku, siapa yang berani tidak patuh. Ekspresi semua orang berubah seketika. Setelah Feng Yan dengan sengaja membiarkan berita itu menyebar, orang-orang di lingkaran sosial atas semua sadar bahwa Feng Yan telah bergabung dengan barisan para murid dari Tetua Agung dari Sekte Bulan Musim Dingin. Itu adalah elit utama di spiritual infantier. Di negara hujan, tier bunga mekar identik dengan tak terkalahkan,
apalagi ketika itu adalah tier bayi spiritual, yang praktis adalah dewa yang hidup. Dengan keputusan dari seorang elit di spiritual infantier yang dimilikinya, Feng Yan benar-benar bisa melambaikan bulu ayam sebagai tanda otoritas. Bahkan Rain Emperor saat ini harus memberikan wajah, kan? Kepala klan Liu Klan langsung tersedak. Dia pada dasarnya adalah orang yang kuat, tetapi di depan dekrit elit tier bayi spiritual, bagaimana dia bisa melanjutkan dengan cara-caranya yang kuat? Mata Feng Yan menyapu kerumunan, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka semua menundukkan kepala. Dia tidak bisa tidak terlihat sombong. Dia adalah seorang tiran, tapi lalu kenapa? Dia punya hak untuk menjadi. Hari ini, dia benar-benar akan mempermalukan Ling Han sebelum membunuh yang terakhir dengan tangannya sendiri. Hanya karena kamu mengatakan itu adalah dekrit dari elit tier bayi spiritual, itu adalah satu. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku memiliki tanda dari elit void tier hancur di sini sendiri, apakah kamu ingin mengambil terlihat juga? Haha, kamu hanya keras kepala. Feng Yan tertawa keras, tetapi ketika dia melihat beberapa orang mulai terlihat agak ragu, dia berkata, baiklah kalau begitu, aku akan membiarkan kamu semua melihat pada keputusan dari elit tier bayi spiritual. Dia perlahan membuka gulungan itu. Itu terbuat dari semacam bahan yang tidak diketahui. Itu memiliki kelembutan sutra, tetapi ada benang emas yang dijahitkan ke dalamnya, dan dengan sendirinya, itu sudah merupakan barang yang sangat berharga. Weng, aura mengerikan menyebar dari dekrit. Seolah-olah seorang prajurit elit pamungkas akan melangkah keluar dari dalam, dan ini menyebabkan semua orang menggigil, karena mereka merasakan anggota tubuh mereka membeku dan seolah-olah hati mereka akan melompat keluar dari dada mereka setiap saat. Ini jelas merupakan keputusan dari elit tier bayi spiritual. Hanya niat bela diri yang disuntikkan ke dalamnya menyebar sudah cukup untuk mendominasi suatu daerah, dan tidak ada yang bisa mengumpulkan niat sedikit pun untuk melawan. Satu demi satu, mereka semua berlutut. Yang pertama adalah mereka yang ada di tingkatan penyulingan tubuh, diikuti oleh tingkatan pengumpulan elemen, dan kemudian yang di tingkatan pegas gusing. Ketika dekrit itu semakin terbuka, bahkan para elit tier samudera spiritual tidak lagi dapat menahannya. Namun, tingkatan lautan spiritual adalah tingkatan lautan spiritual. Mereka memaksa diri untuk hanya duduk di tanah, dan terhindar dari terlalu memalukan. Sekarang, hanya ada beberapa elit T3L4 NEJ 4 nanogram dari tingkat pedestal spiritual yang bisa memaksa diri mereka untuk melawan. Selain mereka, Ling Han dan Feng Yan juga masih berdiri. Sementara itu, Hun Yu masih duduk dan makan makanannya. Dia telah mendengarkan Ling Han dan dengan patuh tidak berlari kemana-mana. Selain mereka, ada satu orang lain yang masih duduk dengan baik. Yan Tianzhao. Alasan mengapa Feng Yan bisa tetap berdiri adalah karena dia memegang gulungan itu, dan karenanya dilindungi oleh gulungan itu sendiri. Adapun Ling Han, dia telah menjadi elit tertinggi dari Heaven Tier sebelumnya, dan tentu saja tidak akan takut akan kekuatan yang mendominasi seperti itu. Di sisi lain, Hun Yu terlalu tidak masuk akal. Tetapi ketika seseorang mengingat pangkalan roh yang mengejutkan itu di dantiannya yang hampir menghancurkan kesadaran Ling Han, masuk akal untuk berpikir bahwa dia juga akan mampu melawan kekuatan di tingkat tier bayi spiritual. Tapi bagaimana dengan Yan Tianzhao? Apa yang dia miliki yang membuatnya menolak niat bela diri dari elit yang kuat dari tingkat bayi spiritual? Orang ini melirik Ling Han, dan seringai dingin meringkuk sudut bibirnya. Dia berbalik untuk melihat Hun Yu, dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan terlihat agak bingung. Jelas, dia tidak bisa memahami tampilan tenang Hun Yu. Keputusan di tangan Feng Yan sepenuhnya terbuka, dan meskipun mereka yang berada di tier pedestal spiritual masih bisa melawan, mereka telah kehilangan semua kemampuan bergerak dan hanya bisa memaksa diri mereka untuk melawan melalui gigi yang terkatup. Ketika dia memalingkan matanya, sepertinya semua orang membungkuk pada Feng Yan,
membuatnya menonjol seperti angsa dalam sekawanan ayam sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Dekrit semacam ini tidak bisa bertahan lama. Niat bela diri di dalam akan sangat cepat bubar, dan untuk mempertahankan niat bela diri yang kuat, bahan yang digunakan untuk membangun dekrit itu sendiri juga sangat berharga. Ini hanya dapat digunakan sekali dan setelah itu akan dihapuskan sepenuhnya. Jadi, ini jelas langkah yang sangat boros. Menilai dari fakta bahwa Feng Yan bisa mendapatkan dekrit seperti itu sudah cukup membuktikan betapa besar tetua sekte Moon Inter menyukai dia. Dia seharusnya mendapatkan ini ketika dia kembali ke Inter Moon Sect untuk meminta pil spiritual untuk menyembuhkan lengan Feng Luo. Kalau tidak, dia akan memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menghilangkan Ling Han sebelumnya, dan tidak perlu menyeret hal-hal sampai saat ini. Feng Yan tertawa keras, berperilaku sangat arogan. Jadi bagaimana jika mereka berada di tier pedestal spiritual? Bahkan mereka hanya akan bisa bergetar seperti tikus di depannya. Jadi bagaimana jika mereka adalah pangeran kekaisaran atau tuan muda? Mereka hanya bisa berlutut di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, ketika Feng Yan menyapu Ling Han, dia langsung tampak heran. Bagaimana mungkin pria ini tetap berdiri, dan terlihat sangat nyaman? Sama sekali tidak ada logika dalam hal itu. Bagaimana kabarmu masih berdiri? Feng Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ini adalah dekrit elit spiritual tingkat bayi yang dia pegang di sini. Bukan urusanmu. Ling Han memberinya jari tengah. Feng Yan berpunuk, dan berkata, aku sedikit meremehkanmu untuk berpikir bahwa kamu benar-benar telah menyembunyikan kemampuan sejati kamu sejauh ini. Namun, kamu pasti akan mati hari ini, dan tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kamu. Ling Han tertawa keras, dan berkata, membualmu terlalu berlebihan. Ayo, dan mari kita lihat apakah leher kamu benar-benar sekuat itu. Insolence. Feng Yan sangat marah. Alasan mengapa dia mengeluarkan dekrit adalah untuk memaksa Ling Han berlutut, dia akan menginjak kepala yang terakhir dan membiarkannya menonton ketika pernikahan berjalan sebelum menjejalkan kepalanya ke bubur. Namun sekarang Ling Han benar-benar mampu menolak kekuatan dekrit yang mendominasi itu. Mati. Dia telah kehilangan semua kesabaran. Tingkat kemampuan mengerikan Ling Han memunculkan rasa takut di dalam dirinya. Ling Han sudah berada pada tingkat yang sama dengan dia dalam hal tingkat budidaya, dan dia juga memiliki pendukung yang kuat. Sekarang, dia bisa melawan bahkan dekrit elit tier bayi spiritual. Akan lebih baik baginya untuk menyingkirkan musuh seperti itu sesegera mungkin. Dengan satu lompatan, Feng Yan mencapai Ling Han. Tangan kanannya terbuka dan ditekan ke arah Ling Han, seberat tangannya itu sendiri adalah gunung. Ling Han mengangkat tangan untuk menangkis. Hong, dua serangan itu jatuh bersama, dan terlihat, kekuatan asal dari dua serangan mereka hancur seolah-olah itu adalah kaca. Siu, 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 itu rebound ke segala arah. Saat ini, semua orang ditekan oleh dekrit elit tier bayi spiritual, dan dengan demikian tidak dapat mempertahankan diri sedikit pun. Ketika seseorang tergores oleh sebuah fragmen dari origin power, mereka akan langsung dipotong. Kedua pemuda itu bertukar posisi, dan keduanya tampak serius. Lawan mereka cukup kuat. Feng Yan menarik dekrit itu, dan dengan menjabat tangan kanannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Cincin spasial. Orang ini benar-benar sangat sombong. Setelah mendapatkan harta karun seperti itu, dia benar-benar berani menunjukkan barang yang sangat berharga di depan umum. Bukankah dia takut akan membuat orang lain iri? Ling Han menghunus pedangnya. Namun, itu bukan pedang kelahiran iblis. Bagaimana dia bisa dengan mudah memamerkan alat spiritual tingkat 10? Untungnya, pedang Feng Yan hanyalah benda fana. Jika tidak, bahkan jika itu hanyalah alat spiritual tingkat 1, tidak akan ada kebutuhan untuk ukiran segala jenis niat bela diri, karena tingkat ketajaman saja akan cukup untuk mematahkan pedang Ling Han menjadi dua. Great Sun Mat Saber, pecah berkeping-keping dan basmi. Feng Yan berteriak keras, maju dengan pedang di tangan. Pedang melintas,
menciptakan riak kekuatan. Kekuatan di balik riak-riak ini sangat mengerikan. Apa maksud pedang yang kuat? Seru Xie Chang dengan takjub. Pada saat ini, dekrit elit tier bayi spiritual telah ditarik, jadi semua orang secara alami bangkit kembali dan semuanya berbalik untuk menyaksikan pertarungan antara dua jenius muda ini. Namun, ada beberapa yang berpaling untuk melihat Hu Niu dan Yan Tianzhao. Ini karena keduanya benar-benar berhasil melawan kekuatan elit tier bayi spiritual yang telah menyebar dari dekrit, yang merupakan sesuatu yang mengejutkan dan tidak terduga. Xie Chang dinobatkan sebagai Overlord Sabre, yang jelas menunjukkan bahwa kemampuannya di bidang seni pedang jelas berada di peringkat atas di negara hujan. Dan bahkan dia akan berseru dengan heran, menunjukkan bahwa teknik pedang Feng Yan memang luar biasa. Cukup banyak mengangguk setuju. Apakah mereka menyukai Feng Yan adalah masalah yang berbeda, tetapi jika mereka hanya melihat kemampuannya, kemampuan Feng Yan dalam seni pedang memang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah mengalahkan Pangeran Kekaisaran ketiga, Zhao Huan, dan Ken Ye. Ling Han juga sedikit terkejut, kekuatan di balik teknik pedang ini telah mencapai tingkat teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Klan Feng tentu saja tidak dapat memiliki teknik seni bela diri kelas hitam. Di seluruh negara hujan, hanya keluarga kekaisaran yang memiliki teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade, dan itu tidak mungkin bagi Feng Yan untuk mendapatkan teknik rahasia dari keluarga kekaisaran. Jadi, dia pasti diajari ketika dia pergi ke Intermoon Sect. Tidak buruk, tidak buruk. Tidak heran dia telah mendapatkan bantuan dari elit tier bayi spiritual. Feng Yan seharusnya hanya berlatih seni pedang ini selama lebih dari sebulan, namun ia sudah cukup terlatih dengan teknik pedang ini. Dia setidaknya telah memahami sekitar 20 hingga 30% dari esensi sebenarnya dari teknik ini, yang menunjukkan betapa tidak biasa bakatnya dalam seni bela diri. Namun, itu tidak biasa. Dengan peluit, Ling Han melambaikan pedangnya, dan teknik Four Seasons Sword beredar, menuju Feng Yan. Teknik pedang ini adalah sesuatu yang telah dia ajarkan kepada Liu Yutong. Itu juga merupakan teknik seni bela diri yang telah ia gunakan dalam kehidupan terakhirnya. Tidak perlu baginya untuk membiasakan diri dengan itu sama sekali. Dengan pikiran, dia secara alami bisa mengedarkannya dengan lancar, dan menciptakan gerimis yang kabur seolah-olah itu adalah pancuran musim semi. Tetesan hujan kecil ini terbentuk dari kekuatan asal Ling Han. Selama mereka melekat pada tubuh seseorang, kekuatan asal akan masuk ke dalam dan menciptakan tingkat kehancuran yang sangat menakutkan. Teknik pedang yang hebat. Ketika mereka melihat teknik pedang Ling Han, cukup banyak orang berseru memuji. Di bidang seni bela diri, pedang dan pedang adalah dua senjata yang paling sering digunakan. Teknik pedang Feng Yan telah menarik seruan kaget dari pemegang pedang, sedangkan teknik pedang Ling Han telah mendapatkan pujian dari para pendekar pedang. Niat pedang pria muda ini jelas tidak lebih lemah dari Feng Yan. Betul. Sejujurnya, jika aku menekan tingkat kultivasi aku ke tingkat Gusing Spring Tier, bahkan aku mungkin tidak dapat menggunakan teknik pedang yang kuat seperti itu. Itu aneh. Mengapa aku merasa seolah pemogokan ini tidak sepenuhnya diungkapkan, dan ada beberapa keberatan. Kamu juga punya perasaan itu. Dengan peluit panjang, Feng Yan maju dengan pedang di tangannya. Ting! Suara renyah terdengar, menciptakan gelombang suara yang menyebar ke segala arah. Para seniman bela diri di bawah Gusing Spring Tier mulai berdarah dari telinga, hidung, dan mata mereka, dan tampak sangat mengerikan. Ada juga sejumlah besar orang yang berada di Gusing Spring Tier yang tidak bisa membantu tetapi menutupi telinga mereka. Ling Han dan Feng Yan keduanya dipaksa kembali, dan pertukaran pukulan ini memberi mereka bagian yang sama dari pusat perhatian. Sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat. Aku telah meremehkanmu sedikit. Feng Yan berpunuk dingin. Dengan gelombang pedang panjangnya, dia menciptakan cahaya yang agak dingin yang mengamuk seperti air terjun. Pedang itu berputar 30.000 kaki, dan menebas semua musuh di dunia ini. Tangan Xie Chang gemetar,
dan dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh gagang pedang sendiri. Semangat juang berkedip di matanya. Niat pedang seperti itu benar-benar membuatnya gatal, membuatnya memiliki keinginan untuk melawan niat pedang yang kuat. Serangan itu tadi sebenarnya bukan kekuatan penuhnya. Ya Tuhan, dia sudah sangat kuat, dan dia benar-benar masih bisa meningkatkan kekuatannya. Dia benar-benar terlalu menakutkan. Kali ini, Ling Han hanya akan bisa mundur di hadapan kekuatan atasannya. Di tengah-tengah seruan terkejut dari penonton mereka, Ling Han mengayunkan pedangnya dan sekali lagi hujan musim semi muncul. Namun, itu hanya sesaat sebelum niat pedang berubah tiba-tiba. Dari hujan musim semi yang lembut, itu berubah menjadi guntur musim panas yang mengejutkan. Lama sekali, suara guntur tidak ada habisnya, hampir memekakkan telinga mereka. Apa? Semua orang terperangah. Serangkaian teknik pedang. Bagaimana mungkin? Pemogokan pertama belum sepenuhnya ditampilkan, namun ia mampu melakukan pemogokan lain. Selain itu, pergantian niat pedangnya sangat alami sehingga memberikan perasaan musim semi pindah ke musim panas, yang mematuhi aturan alam. Tidak heran aku merasa bahwa pemogokan tadi tidak sepenuhnya diungkapkan. Jadi sepertinya niat pedang itu tidak terputus, dan belum sepenuhnya dikeluarkan sama sekali. Ini benar-benar menakutkan, bagaimana pria ini mengolah teknik seperti itu. Tetapi apakah itu akhirnya? Niat pedang Ling Han sekali lagi berubah. Angin musim gugur mulai berhembus. Itu agak dingin dan penuh dengan niat membunuh. Sekali lagi berubah, dan menjadi hawa dingin musim dingin. Salju putih tak berujung terbang di sekitar, dan mereka tidak bisa membantu tetapi memeluk diri mereka sendiri, merasa dingin. Satu teknik pedang memiliki 4 niat pedang. Dewa, sungguh monster. Ini terlalu banyak monster. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Ini benar-benar melampaui tingkat pemahaman mereka. Teknik pedang seperti itu seharusnya tidak muncul di pesawat fana ini sama sekali. Ling Han tersenyum dengan tenang. Ketika dia menggabungkan teknik Four Seasons Sword menjadi satu, kekuatannya mendekati level teknik seni bela diri Earth Grade. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki sepotong perasaan ilahi dari elit tier surga, dia tidak akan bisa dengan lancar menggunakan teknik pedang seperti itu. Dan begitu ada selang, akan ada istirahat dalam 4 musim, dan kekuatan di balik teknik pedang gabungan akan lebih rendah daripada hanya menggunakan satu teknik pedang tunggal. Hujan musim semi, guntur musim panas, angin musim gugur, dan salju musim dingin, Ling Han mengendalikan keempat niat pedang ini dan dengan berani maju menuju Feng Yan dalam serangan. Ekspresi Feng Yan tidak bisa membantu tetapi berubah secara drastis. Jika Ling Han hanya menggunakan teknik pedang satu musim, dia akan benar-benar tidak takut, dan bahkan bisa menggunakan kekuatan pedangnya untuk menekan Ling Han. Tapi sekarang Four Seasons Sword teknik digabungkan menjadi satu, itu menghasilkan efek 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Ini adalah susunan pedang. Itu setara dengan memiliki 4 seniman bela diri bergabung melawannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa berdiri melawan 4 Ling Han pada saat yang sama. Dia meraung marah, dan pedangnya menurun dan menusuk ke tanah. Kaki kanannya tiba-tiba terjatuh ke tanah, dan dia memaksa tubuhnya untuk terbang mundur. Hong, gambar pedang melonjak, namun mereka meleset dari target mereka. Hanya meja dan kursi di dekatnya yang diukir menjadi potongan-potongan yang terbang ke udara. Feng Yan terus terengah-engah. Baru saja, dia secara paksa menarik serangannya, yang setara dengan menyerang dirinya sendiri. Dengan demikian, dia sekarang merasa tidak enak. Dia buru-buru menelan pil obat, matanya terpaku pada Ling Han dan ketakutan yang kuat berkedip di dalamnya. Dia bisa mengatakan bahwa satu serangan dari Ling Han berisi 4 teknik pedang, dan 4 niat pedang yang berbeda. Jika hanya satu, dia tidak takut, tetapi ketika Four Seasons bergabung, kekuatannya terlalu kuat. Bahkan dia tidak berani menghadapi serangan seperti itu secara langsung. Mengutuk. Pada awalnya,
dia bisa dengan mudah menghancurkan Ling Han dengan satu mengangkat tangannya. Namun, dia belum mendapatkan persetujuan dari Sekte Moon musim dingin pada saat itu, jadi dia telah berhati-hati dan berencana untuk membunuh Ling Han 3 bulan kemudian alih-alih segera melakukannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kesalahannya akan menyebabkan adik laki-lakinya mati di tangan Ling Han, dan yang terakhir bahkan mendapatkan kemampuan untuk melawannya secara setara. Bocah ini benar-benar berkembang terlalu cepat, bukan? Singkirkan dia pasti harus menyingkirkannya. Feng Yan sekali lagi mengeluarkan dekrit dan membuka gulungannya. Penindasan yang kuat sekali lagi dilepaskan, dan semua orang dipaksa untuk berlutut atau duduk di tanah, semua dipaksa ke posisi yang lebih rendah. Mati. Feng Yan menggunakan dekrit seperti cambuk, dan mengarahkannya ke Ling Han. Ada karakter yang berkedip di permukaannya, dan itu untuk beberapa alasan menakutkan. Ling Han tidak takut pada kekuatan yang mendominasi dari elit tier bayi spiritual, tetapi jika dia dikejutkan oleh niat bela diri satu, itu akan seperti telur yang ditabrak batu. Nasibnya hanya akan hancur berkeping-keping. Jadi, ketika dekrit itu terbang ke arahnya, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Menjalankan. Mari kita lihat di mana kamu dapat lari ke. Feng Yan tersenyum dingin dan mengejarnya, melambaikan dekrit seperti cambuk. Ketika dia mencabut dekrit itu, kekuatan tier bayi spiritual menjadi semakin dan semakin menakutkan. Bahkan para elit di pedestal tier spiritual itu berkeringat, dan yang lainnya, tak perlu dikatakan, semuanya lumpuh seperti genangan lumpur. Sosok Ling Han berlari cepat saat dia secara bersamaan memikirkan sebuah rencana. Jika dia mengeluarkan Demon Beard Sword, bahkan jika dia tidak dapat mengaktifkan niat bela diri di dalamnya, hanya bahan yang digunakan untuk menempa alat spiritual level 10 akan cukup untuk bertahan melawan niat bela diri dari elit tier bayi spiritual. Namun, masalahnya adalah, jika dia benar-benar mengungkapkannya di depan umum, berapa banyak perhatian yang akan dia tarik. Jika dia hanya satu orang, maka itu tidak masalah. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, ia selalu bisa memilih untuk melarikan diri dan pindah ke tempat yang berbeda. Namun, akarnya sekarang di negara hujan, di kota Dayuan, di kota Grey Cloud. Dia bisa pergi, tetapi bagaimana dengan Ling Dongxing dan kerabat lainnya? Ling Clan sudah mengalami satu bencana, jadi bagaimana Ling Han tahan untuk menarik bencana mematikan lain ke Ling Clan, terutama ketika itu karena dia. Tidak, dia pasti tidak bisa menggunakan pedang kelahiran iblis. Hahaha. Di depan dekrit elit tier bayi spiritual, berapa lama kamu berniat untuk terus berlari? Feng Yan tertawa keras. Majikannya telah memberikan dekrit ini kepadanya, sehingga ia bisa tidak takut bahkan di depan Rain Emperor sendiri, apalagi ketika ini hanya seorang seniman bela diri dari tingkat Spring Gusing yang ia hadapi sekarang. Serahkan dirimu sampai mati dengan patuh, dan jangan berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri. Ling Han menggunakan Shadow Wind Motion. Ini juga merupakan teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Karena dia sudah berhasil menembus Gusing Spring Tier, teknik seni bela diri Yellow Grade yang dia gunakan sebelumnya tentu saja dapat dibuang, dan mereka semua ditukar dengan teknik seni bela diri Black Grade tingkat yang lebih tinggi. Feng Yan tidak bisa menyusul. Dia diajari teknik saber tingkat tinggi kelas hitam, dan dia belum sepenuhnya mempelajarinya dalam waktu lebih dari sebulan, jadi di mana dia punya waktu untuk mempelajari teknik seni bela diri lainnya. Ling Han berbeda. Dia telah menggunakan semua teknik ini dalam kehidupan terakhirnya, tetapi bahkan jika dia tidak, dengan kemampuan pemahaman seseorang yang dulu berada di Heaven Tier, bagaimana mempelajarinya akan sulit baginya. Jangan lari. Feng Yan sangat marah. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ling Han. Belakangan sama gesitnya dengan belut dan sangat licin, jadi dia tidak bisa memukulnya sama sekali. Ling Han hanya tersenyum dengan tenang dan berkata, begitu dekrit dibuka, niat bela diri di dalam akan mulai bubar. Kamu menggunakannya sedemikian rupa hanya mempercepat laju penyebarannya,
jadi berapa lama lagi? Ketika seseorang berbicara tentang pemahaman tentang rahasia seni bela diri, siapa yang akan memahami lebih dari dia yang pernah berada di surga tingkat? Bagaimana kamu tahu? Feng Yan memang sangat terkejut. Majikannya telah memberitahunya sebelumnya. Dekrit bukanlah alat spiritual, dan hanya sedikit lebih tahan lama daripada jimat spiritual, tetapi masih sangat terbatas digunakan. Kamu tidak perlu repot dengan itu. Pedang Ling Han melambai dan menembakkan beberapa kilasan pedang Qi. Bukan gayanya untuk sekadar bertahan tanpa menyerang. Feng Yan tidak menggunakan pedangnya. Dengan gelombang dekrit itu, niat bela diri yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan pedang Qi. Namun, ia menjadi semakin mudah tersinggung. Jika semuanya berjalan seperti ini, dia benar-benar akan mengeluarkan semua niat bela diri yang terkandung dalam dekrit sampai itu hanya selembar kertas bekas. Pertama-tama, dia adalah orang yang sombong, dan seketika, cahaya kejam bersinar di matanya. Dia berbalik, dan keputusan itu menamparkan kepala seorang pria. Niat bela diri menyebar, dan kepala pria itu langsung meledak. Sayangnya, pria itu berada di bawah penindasan kekuatan elit tier bayi spiritual, dan karenanya hanya bisa menggigil ketika dia berbaring di tanah. Tidak ada cara baginya untuk menghindar sama sekali, jadi dia hanya bisa menonton ketika nasib buruk menimpa kepalanya. Feng Yan. Semua orang meraung marah. Apa yang orang ini rencanakan untuk lakukan? Ling Han, jika kamu berani menghindar lagi, aku akan membunuh semua orang di sini. Feng Yan menyatakan dengan dingin, niat membunuhnya mendidih. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang terkejut dan marah. Mereka yang datang untuk menghadiri pernikahan hari ini adalah semua orang di lingkaran sosial atas kota imperial, dan beberapa bahkan elit dari tingkatan pedestal spiritual. Namun Feng Yan sebenarnya berani menggunakan nyawa mereka untuk mengancam Ling Han, ini praktis gila. Feng Yan, kamu sudah keterlaluan. Banyak yang mulai mengaum dengan marah. Ini antara kamu dan Ling Han. Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Jangan membuat kami memandang rendah dirimu. Feng Yan hanya berpura-pura seolah tidak mendengar apa-apa, dan berkata dengan dingin, kalian semua hanya sekelompok sampah. Jadi bagaimana jika aku membunuh kalian semua? Siapa yang berani melakukan apapun terhadap aku? Jika aku menggunakan semua upaya aku, itu bukan karena aku tidak dapat membunuh Ling Han, tetapi itu akan memaksa aku untuk mengungkapkan kartu truf aku, dan itu bukan sesuatu yang aku inginkan terjadi. Karena aku bisa menggunakan cara yang lebih cepat untuk membunuhnya, apa perlunya bagiku untuk mengeluarkan upaya ekstra? Semua orang bahkan lebih marah, dan semua mulai mengutuk dan berteriak. Namun, ada satu hal yang benar tentang Feng Yan. Dia bisa melakukan apa yang dia suka, membunuh siapapun yang dia suka, tetapi mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya karena Feng Yan adalah murid dari Sekte Moon Musim Dingin. Siapa yang berani melakukan tindakan terhadap murid dari Inter Moon Sect? Yang paling bisa mereka lakukan adalah mengusirnya dari negara hujan. Ling Han, bukankah kamu akan dengan patuh menyerah pada kematianmu? Atau kamu ingin begitu banyak orang mati bersamamu? Feng Yan tertawa keras, terlihat sangat sombong. Seolah-olah dia adalah kucing yang bermain-main dengan mouse. Dengan gelombang dekrit itu, selusin orang lainnya hancur berkeping-keping. Orang ini memang punya kartu truf. Misalnya, dia belum menggunakan badan cahaya cermin. Akibatnya, Ling Han bahkan lebih yakin bahwa konstitusi khusus semacam ini harus diaktifkan secara sadar. Konstitusi khusus yang harus diaktifkan secara sadar akan mengeluarkan energi, kekuatan asal, atau energi spiritual, dan ada batasan untuk semua ini. Mustahil untuk mempertahankannya setiap saat. Di sisi lain, tubuh tebing Ling Han adalah keterampilan pasif. Dia tidak perlu mengaktifkannya untuk menjadi efektif. Namun, bahkan jika dia secara aktif mengedarkannya, dia tidak akan dapat meningkatkan kekencangan tubuh fisiknya. Selain itu, Ling Han percaya bahwa Feng Yan pasti memiliki semacam rahasia. Kalau tidak,
dia tidak akan bertarung dengan Pangeran Kekaisaran Sulung untuk menggambar, dan tidak akan dipilih untuk menjadi murid elit tier bayi spiritual. Jangan membuatku memandang entengmu, kata Ling Han. Dia tentu saja tidak akan menunggu dengan tenang untuk dibunuh. Terlihat enteng. Feng Yan tertawa keras, dan berkata dengan angkuh, apa hak kamu untuk memandang enteng aku? Apakah kamu tahu bahwa aku aku harus menyimpan rahasia ini untuk saat ini. Kamu ingin mati dalam pertempuran yang gencar. Mustahil. Aku ingin kamu mati dengan cara yang bodoh dan pengecut. Pikirannya berubah, dan dia berkata, semua orang, aku bisa mengampuni kamu, tetapi kamu harus melakukan sesuatu untuk aku, dan itu untuk menangkap Ling Han. Aku akan memberimu waktu 3 napas, dan jika pada saat itu, Ling Han masih belum berlutut di hadapanku, maka aku hanya bisa menggunakan dekrit ini dan membunuh kalian semua. Sangat jahat. Jangan meragukan tekadku. Kalian semua tidak melupakan siapa aku, katanya dengan dingin. Hati mereka bergetar. Feng Yan bukanlah murid biasa dari Sekte Bulan Musim Dingin, tetapi murid pribadi dari Grand Elder. Sebelumnya, dia berani secara terbuka menentang Pangeran Kekaisaran Sulung, dan sekarang, bahkan berani melakukan pembunuhan tanpa keberatan sama sekali. Feng Yan bisa melakukan apa saja yang disukainya, tetapi siapa yang benar-benar bisa melakukan sesuatu terhadapnya? Dengan pemikiran seperti itu, ancaman Feng Yan seperti pisau yang dipegang di leher mereka, membuat mereka gemetar ketakutan yang tak terkendali. Ling Han tidak berbicara. Dia hanya berusaha mencari celah. Aku telah memberi kamu semua kesempatan, dan jika kamu ingin hidup, kamu harus memegangnya dengan kuat. Kata Feng Yan sambil tersenyum ketika dia menarik keputusan itu dan bermain-main dengan semua orang seolah-olah mereka semua berada di telapak tangannya. Dia sangat senang dengan perasaan menjadi lebih unggul dari orang lain. Pada saat inilah Ling Han menembak seperti panah dan langsung muncul di depan Feng Yan. Mengambil keuntungan dari celah yang dibuat ketika Feng Yan menarik dekrit itu, dia bergerak secepat kilat, dan pedangnya menamparkan pergelangan tangan Feng Yan. Dekrit itu langsung terbang dari genggamannya. 256.260